Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novandi Pangestu dari jurusan Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kemitraan dalam bisnis. Sebelum kita memulai, sebenarnya apa sih itu kemitraan? Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Ada beberapa prinsip dalam kemitraan. Yang pertama ialah memiliki tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling mempercayai, bersifat terbuka, memiliki hubungan jangka panjang, dan yang terakhir itu melakukan perbaikan dalam hal mutu dan biaya. Tantangan pertama yang harus ditaklukkan dalam program kemitraan bisnis adalah masalah intern. Yang pertama itu mulai dari dalam organisasi perusahaan. Masalah intern di sini tidak sekedar hanya bekerja sama saling membantu, tetapi bersama-sama melihat proses perusahaan sebagai tanggung jawab bersama, sehingga perlu memikirkannya demi kepentingan bersama pula. Kemudian dari apa yang sudah dilaksanakan, lalu yang terakhir yaitu berkembang ke arah hulu ataupun hilir. Maksudnya di sini yaitu jika kerjasama telah dapat mengubah kebiasaan lama, yaitu yang bekerja dengan sendiri-sendiri, ke tingkat kerjasama yang lebih tinggi, maka sudah saatnya untuk meningkatkan kerjasama ke arah luar, baik itu ke hulu maupun ke hilir. Keberhasilan dalam tipe-tipe perbaikan berikut ini adalah tipikal hasil yang dicapai dari kemitraan bisnis. Yang pertama itu pengurangan persediaan, lalu perputaran persediaan barang meningkat, perbaikan waktu peredaran, kenaikan penjualan, peningkatan pangsa pasar, perbaikan keuntungan, dan yang terakhir itu perbaikan hubungan dengan pelanggan. Kunci dari semua itu adalah semuanya harus menganggap dan memperlakukan semua perusahaan dalam jaringan sebagai suatu totalitas yang satu atau total enterprise. Kompetisi tidak lagi antar perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, tetapi antar total enterprise yang satu dengan total enterprise yang lain. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Sistem antar organisasi atau interorganisational system yang disingkat dengan IOS terbentuk jika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Alasan implementasi iOS adalah yang pertama itu new product. Tujuan pertamanya adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang baru. Lalu yang kedua new service, yaitu perusahaan bukan hanya menghasilkan produk yang baru, tetapi juga melakukan pelayanan yang baru juga. Selanjutnya adalah efisiensi, lalu joint operation, setelah itu strategic alliance, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan dengan tujuan-tujuan yang umum dan jangka panjang. Lalu bagaimana sih cara mempengaruhi permintaan pelanggan berdasarkan visibilitas inventory? Di sini ada dua kuncinya. Yang pertama itu dengan front office process dan yang kedua yaitu back office process. Lalu apa sih front office process ini? Front office process yaitu bertanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan pelanggan dari hari ke hari sehingga perusahaan tahu betul seberapa besar volume dan frekuensi permintaan pelanggan dari waktu ke waktu. Yang kedua itu back office process, yaitu bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pemenuhan permintaan pelanggan melalui pengembangan rencana strategis pemasokan produk atau jasa untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang. Selanjutnya, bagaimana sih mengkoordinasikan seluruh pergerakan produk, informasi, dan sumber daya lainnya agar memenuhi pesanan dan permintaan pelanggan? Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan seluruh pergerakan produk, informasi, dan sumber daya lainnya adalah bagaimana menciptakan suatu rangkaian proses di mana dengan tujuan agar pelanggan dapat melakukan pembelian produk dan relasi lainnya dengan perusahaan dengan cara yang cepat, mudah, dan murah. Lalu apa sih kunci suksesnya? Kunci suksesnya itu serupa dengan yang tadi. Yang pertama yaitu front office process dan yang kedua yaitu back office process. Nah, yang dimaksud front office di sini yaitu memiliki fokus pada tersedianya kanal-kanal distribusi yang dapat menghubungkan pelanggan dengan perusahaan
baik yang bersifat konvensional seperti teller, kios, dan sebagainya, maupun yang modern seperti PDA, handphone, internet, dan lainnya, agar pelanggan dapat melakukan transaksi dan interaksi dengan perusahaan kapan saja yang bersangkutan menghendaki. Lalu back office proses di sini yaitu memiliki fokus mengkoordinasikan kegiatan operasional pembelian, manufaktur, produksi, dan distribusi yang pada dasarnya dikerjakan oleh berbagai pihak terkait sebagaimana yang direpresentasikan dalam NSC perusahaan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau saya salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.